Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, berdasarkan perhitungan kalender Cina, Imlek 2023 adalah tahun kelinci air. Nah, ada banyak makna dari kelinci air yang juga tentunya mempengaruhi peruntungan sepanjang tahun ini. Lantas, apakah tahun ini akan menjadi tahun yang baik untuk kita? Berikut kita simak informasinya. Cap Gomeh dikenal sebagai puncak sekaligus penutupan rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam astrologi Cina, Imlek tahun 2023 ini masuk dalam sio kelinci air. Dalam prinsip Feng Shui, kelinci air dipercaya sebagai simbol umur panjang, kedamaian, kemakmuran, dan kesuksesan. Menurut pakar Feng Shui, ada elemen terbaik yang mendapatkan hoki di tahun ini. Energi positif kelinci air jadi pertanda baik bagi Anda yang sempat terhambat bertemu pasangan saat pandemi hingga memperbaiki hubungan dengan pasangan. Dalam bidang bisnis, elemen terbaik yang mendapatkan hoki adalah elemen logam. Untuk itu, bisnis seperti salon kecantikan, pertambangan, hingga komunikasi bisa menghasilkan cuan. Sementara itu, bagi yang ingin memiliki rumah, tahun sio kelinci ini sebaiknya memilih timur laut sebagai arah rumah. Menurut ilmu Feng Shui, rumah menghadap timur laut bisa membuat ketentraman dan energi positif. Selain itu, jangan lupa untuk menambahkan unsur tanah pada teras rumah untuk meningkatkan rezeki dan kemakmuran. Namun dari sisi negatifnya menjadi agak pesimis, penakut, berpikir sempit, menyendiri, dan mudah khawatir. Untuk itu kita dianjurkan untuk menghindari sifat itu. Selain itu, kita juga diharapkan untuk berhemat dan lakukan investasi untuk mengamankan finansial yang buruk akibat ancaman resesi. Ya, Mesa, kita akan membahas lebih jauh soal Feng Shui bersama dengan ahlinya. Dan sudah bersama dengan saya ada Bapak Mauro Raharjo yang merupakan pakar dari Feng Shui. Langsung kita sapa. Pak Mauro, selamat pagi Pak. Nah, ini kan tadi kita sudah melihat paket beritanya mengenai tahun 2023 ini. 15 hari kita sudah masuk ke tahun kelinci air. Banyak yang bilang bahwa kelinci air ini adalah tahun yang agak berat. Tapi kalau menurut Pak Mauro sendiri gimana di tahun ini? Karakteristiknya bagaimana sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ucapkan Xin Nian Kuai Le, selamat tahun baru. Senti Chen Kang, semua sehat. Wan Serui, semuanya berjalan lancar. Dan Kung Si Fa Cai, supaya Anda semua jadi makmur di tahun 2023. Amin. Makmur dan cuan tentunya ya. Cuan. Nah, pertanyaannya menarik sekali. Karena kita baru saja mengalami masa buruk di tahun 2022, Betul. Terutama adanya perang di antara Rusia dengan Ukraina. Nah, saya bahas dulu apa bedanya antara tahun ini dengan tahun lalu. Apakah perang masih berkecamuk? Betul. Atau sudah berakhir? Nah, jawabannya demikian. Sebetulnya macan itu juga bisa baik-baik saja. Hanya dalam tahun macan air 2022, macan itu punya kandungan api yang besar. Oke. Karena ada kandungan tidak terlihat. Jadi macan baik-baik saja. Tetapi kalau ada yang berani mengganggu macan, kandungannya yaitu api akan keluar. Dan akan berantem dengan air yang dibawa oleh macan air ini, sehingga terjadilah konflik. Itulah antara yang terjadi. lain perang, itu yang terjadi. Okay. Nah, jadi kenyataannya perang itu terjadi karena ada yang membangunkan macan tidur. Macan tidur itu. Nah, demikian. Jadi kita sudah saksikan antara Rusia dengan Ukraina, jadi ada yang mengutik-ngutik beruang itu sehingga ngamuk beruangnya. Nah, bagaimana tahun kelinci? Betul. Kalau tahun kelinci beda sekali dengan macan karena kelinci punya sifat damai. Oke. Dan dia juga cerdik, smart, serta mudah beranak pinak. Makanya mungkin tahun kelinci ini banyak pernikahan, banyak juga angka kelahiran akan naik banyak di tahun 2023. Nah, lalu apakah masih ada perang di tahun kelinci? Kita lihat bahwa kelinci tidak punya kandungan api seperti macan. Jadi yang ada adalah air, yaitu kelinci air, dan kelinci sendiri berunsur kayu. Kalau kelinci sama air itu muncul, air menyiram kepada kayu, maka ada perkembangan. Jadi tahun 2023 ditandai atau karakternya adalah banyaknya perkembangan dalam banyak bidang, banyak hal gitu. Oke, artinya ini optimistis Pak di tahun. Betul. Hanya saja perlu warning. Kalau dua orang habis berkelahi, pukul-pukulan, meskipun sudah didamaikan, tentu keduanya masih merasa ada rasa sakit,
sakit hati, luka yang terasa masih dirasakan nyeri dan sebagainya. Maka sebetulnya hatinya masih belum rela damai 100%. Betul. Ini yang kita sebut sebagai Cold War atau perang dingin atau Psy War. Jadi perang urat saraf. Nah, itulah yang bisa terjadi pada tahun 2023. Kalau kita ingin tetap mengharapkan damai, sebaiknya kita tetap berusaha untuk menenangkan diri. Tidak terpengaruh oleh ajakan atau gangguan-gangguan dari luar. Jadi tetap damai, itu nomor satu. Nah, karakter lain daripada si kelinci itu, yaitu dia itu adalah senang dikagumi. Senang dikagumi. Senang dikagumi, karena dia cepat bertindak gitu ya. Dan dia juga halus dari segi tindakannya. Tidak keras tetapi halus. Nah, kunci sukses untuk tahun 2023 adalah dua hal tadi. Jadi kita berbuat sesuatu yang bisa menjadi kekaguman, dan yang kedua yaitu bisa lebih halus di dalam tingkah laku kita gitu. Nah, tetapi ada kelemahannya. Nah, kelemahan kelinci itu ada dua juga. Kelemahan pertama yaitu dia kurang atau lemah di dalam mindsetnya. Jadi kita sudah jelas ada unsur perkembangan. Tetapi jangan menangkap perkembangan ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena ini adalah satu mindset yang harus ditetapkan supaya perkembangannya menuju arah yang benar. Nah, ini adalah kelemahan kedua, yaitu mengenai prinsip. Kadang-kadang prinsipnya kurang kuat. Jadi mudah berubah pikiran, berubah tindakan, berubah rencana. Nah, ini adalah satu kelemahan. Jadi kalau kita mau sukses, jangan sampai kita mudah goyah begitu, fleksibel, ya. Mindsetnya dan juga prinsipnya itu ya. Tingkatkan kepada hal-hal baru. Yang jadi berkembang. bisa sedikit saya ulangi lagi bahwa kalau mau sukses tahun ini harus lemah lembut dan juga berbuat sesuatu yang dikagumi begitu. Betul, ya Pak ya. betul. Nah, kalau kita bicara mengenai secara perekonomian khususnya Indonesia, itu gimana Pak tahun ini? Baik. Apakah kita keluar dari jerat inflasi dan juga potensi krisis yang banyak nih yang bilang nih tahun ini berat kayaknya? Terima kasih. Untuk mengetahui atau memprediksi apakah yang terjadi di tahun 2023, kita harus mendasarkan pada teknik hitungannya yang sederhana. Kita tahu sio ada 12, elemen ada 5, air, kayu, api, tanah, dan logam. Betul. Jadi 5 kali 12, 60. Maka setiap 60 tahun akan terjadi pengulangan tahun. Jadi 60 tahun lalu adalah tahun kelinci air juga. Dan yang tahun 60 tahun lalu adalah tahun 1963. Nah, biasanya cara memprediksi itu adalah melihat apa yang terjadi tahun itu 60 tahun. Nah, kita ingat saja tahun 63 di Indonesia terjadi apa? Awal tahun bulan Maret Gunung Agung meletus. 15.000 nyawa korban. Kemudian pada tahun 63 kita lihat juga Amerika menurunkan tentara-tentara ke Vietnam ya tahun 63. Dan itu terjadi setelah Presiden Kennedy dibunuh, betul. Ya. Tapi sebetulnya tidak terjadi perang seperti pada tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya terjadi perang hebat di Vietnam dan sebagainya. Jadi mirip sekali. Maka yang terjadi adalah mungkin ada suatu kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan, tetapi sifatnya hanya dingin, diam-diam saja gitu. Nah, lalu ada lagi tahun 63 itu yaitu suatu demonstrasi untuk mengangkat orang-orang yang tertindas. Nah, mungkin salah satu tokohnya Martin Luther King itu ada muncul pada tahun 60 tahun lalu. Betul, dan juga gerakan-gerakan sosial lainnya di dunia di mana-mana. Lalu ditemukan TV kecil untuk menghibur para pasien yang berada di rumah sakit. Jadi mereka bisa melihat TV kecil saja hitam putih gitu ya. Dan ada yang sangat penting dan barangkali dikagumi orang yaitu lahirnya The Beatles. Menjadi ikon pada saat itu, bahkan sampai sekarang gitu ya. Lalu ada wanita astronaut dari Soviet untuk pertama kali terbang ke angkasa luar. Nah, jadi kalau kita simpulkan, mungkin yang terjadi pada tahun 2023 ada kemiripan. Ya, yaitu ada wanita yang mungkin menjulang, namanya tenar sekali, reputasinya sangat hebat, ada temuan-temuan baik di bidang musik ataupun di bidang digital yang sekarang kita rasakan itu akan pesat sekali. Dan ada satu hal yang mungkin agak mengkhawatirkan yaitu tentang krisis. Karena pada tahun 63 pada saat mana Indonesia melakukan yang dinamakan proyek mercusuar, mencetak uang rupiah sebanyak-banyaknya sehingga tanpa disadari
Hyperinflation. Hyperinflation. Betul. Nah, sehingga pada tahun itu merosot sampai lebih dari 600% inflasinya. Apakah itu juga akan terjadi artinya? Nah, lalu apakah yang terjadi? Bagaimana fungsi menjawab ini? Betul. Nah, untuk menjawab hal ini, kita harus menggunakan satu teknik yang disebut Chiu Sing. Chiu itu 9, Sing itu bintang. Oke. Metode 9 bintang, bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bintang yang bagus tentu saja bintang 1, bintang 6, bintang 8. Ditambah bintang 9 dan bintang 4. Oke. Nah, jadi tapi yang buruk adalah bintang 2 dan 5. Bintang 5 bintang apes, bintang 2 adalah bintang penyakit, gangguan kesehatan. Lalu bagaimana kita menerapkannya? Sederhana sekali, yaitu kita menghitung pada tahun 2023, hitungannya di tengah adalah 11 dikurangi jumlah tahun. Jadi jumlah tahunnya 2 tambah 0 tambah 2 tambah 3. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 3, 7. Oke. 11 dipotong 7, 4. Maka di tengah kompas, tengahnya 4, lalu dari utara selatan akan tersebar bintang-bintang tersebut. Dan kita waktu itu, tahun ini 4, bintang 8 itu ada di selatan. Oke. Sedangkan 4 itu adalah pusat dunia adalah Asia. Asia, betul. Jadi selatan itu adalah Indonesia. Oke. Nah, bintang 8 disebut bintang sukses. Karena itu meskipun akan terjadi krisis di mana-mana, niscaya Indonesia akan bisa survive dan bisa membangun ekonomi yang sangat menggembirakan. Oke, berarti secara feng shui ini ada optimistis di depan mata kita lah ya. Indonesia nggak terlalu terdampak nih. Lalu pertanyaan, nah kenapa 60 tahun lalu Indonesia mengalami Betul. hyperinflasi? Karena tahun 1963 itu cara hitungnya 11 dikurangi jumlah angka tahun. Oke. 1 tambah 9 tambah 6 tambah 3 itu adalah 19. 19 1 tambah 9 itu adalah 10. Artinya beda ya Pak ya? Beda, 1 tambah 0, 1. Jadi 11 dikurangi 1 itu 10. Kembali lagi 10, 1 tambah 0, 1. Tengahnya 1, selatannya, tengahnya 1, selatannya bintang 5. Oke. Jadi bintang 5, bintang apes itu pada tahun 63 jatuh pas kita ke bagian apes. Oke. Nah itulah maka kesimpulannya, prediksi fungsi 2023 jauh berbeda dari 60 tahun 63. lalu. Oke, sekarang kita optimistis begitu ya. Harus optimis. Oke, nah ini juga feng shui kan kita tahu identik dengan bagaimana kita membangun sebuah rumah. Tadi juga ada hubungannya dengan bintang 8. Nah, bagaimana kemudian kalau kita ingin membangun rumah atau setidaknya kalau kita udah punya rumah nih, apa yang harus kita lakukan untuk menggait keuntungan nih yang di besar. tahun 2023 Betul. ini? Nah, kita gunakan juga tetap teknik 9 bintang, ya, Chiu Sing itu. Nah, kalau kita bilang membangun, belum ada peruntungan apa-apa. Betul. Tapi untuk rumah yang sudah jadi, harus diperhatikan, mungkin Anda merenovasi rumah. Nah, di dalam merenovasi rumah, perhatikan sudut-sudut yang punya energi apes, energi negatif, yaitu 1 bintang 5 akan berada di barat laut. Barat laut. Antara oke. barat dengan utara. Nah, bintang apes tidak boleh di-trigger sehingga bintang tenaga energi negatifnya itu meluas kemana-mana. Oke. Jadi renovasi misalnya dilarang di barat laut. Di barat laut itu kalau dilarang, kita oke. mukul-mukul bagian bangunan, energinya akan malah tersebar kemana-mana. Oke. Jadi malah menyebarkan energi negatif. Selain barat laut juga adalah bintang 2. Bintang 2 ada di timur. Maka timur juga tidak boleh diganggu dengan satu renovasi. Timur dan barat laut. Nah, Kalau untungnya di mana nih berarti? Untungnya ada pertama itu bintang 8 di selatan tadi selatan, disebutkan. oke. Nah, jadi bintang 8 kalau ada renovasi baik-baik aja, tapi bagi mereka yang tinggal dengan rumah di bagian selatan itu ada pintu masuk atau ada kamar tidurnya atau ada kantor direksi dan sebagainya, itu adalah yang mempunyai satu kesempatan untuk mempunyai keberuntungan. 1 6 8 9. 8 di selatan, 1 di barat daya atau antara barat dan selatan, kemudian 6 itu di barat, Oke. dan 9 ada di utara. Oke. Nah, oke. itulah yang bagus dan bisa memanfaatkan suatu rezeki, yang kita sebut rezeki itu adalah kesempatan. Artinya untuk mereka yang mempunyai bintang 1, 6, 8, 9 itu akan mempunyai opportunities atau kesempatan-kesempatan yang lebih baik yang lebih baik di tahun kelinci 2023. air ini ya. Oke, apakah kita bisa memanfaatkan momentum tadi kan misalnya gitu pintu kita di selatan, bagaimana kemudian kita men-trigger biar keuntungan kita bertambah? Nah, ini hati-hati juga ya bagi para pemirsa. Bintang itu sebetulnya merupakan energi, dan kalau energi itu kita picu, kita trigger,
maka dia itu akan membesar. Oke. Energi negatif menjadi makin Besar. negatif, energi positif makin Oke. positif. Nah, jadi untuk men-trigger itu kita gunakan yang namanya benda penangkal. Oke. Ya. Benda penangkal dinamakan dalam bahasa Inggris Feng Shui Cure. Cure itu mengobati sebetulnya. Nah, jadi benda-benda itu tidak lain merupakan hiasan-hiasan yang bisa membuat sudut-sudut yang mempunyai energi baik itu makin kuat dan sudut-sudut yang mempunyai energi kurang baik itu bisa diredam. Oke, hiasan-hiasan. Hiasan-hiasan. Ada banyak macam dan ada logikanya juga. Ada logikanya juga. Pak Mauro, terima kasih banyak dan juga buat Anda pemirsa, artinya bahwa kita bisa mendatangkan, men-trigger cuan-cuan di rumah kita itu bisa sekali. Ada dekorasi yang bisa kita pasang itu di sudut-sudut yang sesuai dengan Bagus. bintang cuan 8 tadi, salah satunya di selatan itu yang paling saya ingat. Oke, dan pemirsa demikian perbincangan kita dengan Pak Mauro Raharjo. Semoga tahun ini menjadi berkah yang banyak dan juga cuan buat kita semua.